Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya login dari Android Studio menggunakan shared reference, yang mana si datanya itu mengambil dari REST API-nya Laravel. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Yang pertama, buat project baru. Nah, di sini ininya pilih anti-views activity. Untuk name-nya misalkan login Laravel. Oke, ininya Kotlin. Langsung finish. Tunggu hingga scanning file to index-nya selesai. Nah, setelah proses Gradle-nya selesai, selanjutnya yaitu pergi ke Gradle, lalu kita importkan beberapa library ke Gradle. Nah, setelah itu jangan lupa kita tambahkan view binding. Oke, setelah itu synchronize dan tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, lalu pergi ke manifest, kita permission untuk internetnya kita aktifkan, use permission internet. Nah, lalu di sini kita tambahkan security config. Nah, ini di sini merah, lalu kita pergi ke REST, kemudian di XML kita bikin file XML baru namanya network. Nah, lalu kita rubah si scriptnya menjadi seperti inilah dan periksa lagi di networknya. Nah, sekarang networknya sudah tidak merah. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan package. Yang pertama config, lalu tambahkan lagi package-nya model. Oke, setelah itu di config ini kita buat Kotlin class baru namanya API service. Untuk ininya interface, enter. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk networknya, network config, enter. Setelah itu di sini tambahkan model, misalkan saya menggunakan Kotlin class, misal namanya di sini login data class, enter. Setelah itu kita pergi ke network config. Nah, di sini kita tinggal tambahkan script.
scriptnya ini. Nah, untuk base URL-nya pastikan sesuai dengan respon dari JSON rekan-rekan ya. Oke, setelah itu di sini lalu kita pergi ke API service. Nah, di API service ini apa namanya? Kita tambahkan tapi sebelum ke database kita coba yang biasa dulu. Mungkin kalau ini tambahkan ini aja. File message string. Nah, di sini kenapa kamu merah? Kalau merah berarti ya ini nanti aja. Nanti deh. Kita coba praktek yang dari modul dulu. Kita lihat modul. Nah, di sini yang pertama buat dua activity dengan nama login activity dan main activity. Nah, main activity kan sudah dibuat, lalu di sini kita tinggal buat login activity. Kita kembali lagi ke ini ke Android Studio. Lalu kita buat activity baru. Nah, namanya di sini login activity. Oke. Nah, setelah itu buat kelas Kotlin dengan nama Shared Thread Manager. Di sini saya akan simpan di config Shared Thread Manager. Oke. Lalu di sini tambahkan script ini. Tunggu. Di sini ada merah katanya konteks. Kita tinggal tambahkan konteks. Oke. Ini sudah tidak merah, lalu kita lihat lagi. Nah, lalu di sini langkah selanjutnya katanya buat kelas dengan nama konstan. Kita buat kelas lagi. Di sini saya masih di config. Kalau rekan-rekan ingin di luar tidak apa-apa. Ini konstan. Enter. Konstan ini tambahkan ini untuk name jangan dulu. Oke, setelah itu kita lihat lagi. Nah, di sini di activity login tambahkan script ini di file XML-nya. Pergi ke layout, terus activity login. Kemudian kita pastikan, kita replace yang awal atau yang asal. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini username. Name, password, dan login. Oke, ini apa cina? Ini kurang ini mah.
Kita lihat yang kita kurang sini, copy saja, kita pastikan. Oke, selanjutnya di activity mainnya tambahkan script ini. Oke, setelah itu di login activity, oke, kita tambahkan sini banyak yang merah, tinggal importkan saja. Caranya Alt enter sampai ininya ada garis. Kalau garis ini Alt enter. Oke, lalu di activity lagi meaningnya. Oke. Nah, di sini kita jangan dulu ke sini ya. Coba yang awal dulu. Yang awal tuh ini. Coba kita lihat. Username. Oke. Ini hapus dulu. Sekarang ini kita hapus. Yang kita tambahkan di sini tuh ada show message ya. Show message berhasil lagi. Kita bikin function, add function show message. Message-nya itu kita lihat lagi di show message string. Message string. Oke. Kita lihat di movie intent. Sudah. Sudah selesai. Kita lihat lagi di sini di mana activity-nya. Nah, kita tambahkan.
Oke, barusan sama mana? Oh, ke ini main activity. Sini merah, kita tinggal importkan. Di activity main bindingnya sama. Oke, lalu konstannya juga sudah. Nah, sebenarnya ini bisa disederhanakan ya. Jadi kita nggak usah bikin file view, jadi di sini kita tinggal binding root. Nah, udah beres. Di sini juga sama. Binding root. Ya. Terus selanjutnya selesai. Lalu kita coba running. Enggak, proses gradalnya selesai. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal buka si ininya. Nah, kita coba masukkan username, misalnya sini saja, passwordnya 1. Nah, di sini sudah bisa ya. Nah, di sini itu yang awal masuk, coba kita close dulu. Coba close dulu. Misalnya itu namanya login Laravel. Coba logout ya. Sini. Nah, di sini dia pas awal tampil ke main activity dulu. Yang main activity kan ini logout. Nah, seharusnya sebelum dia ke logout ini kan dia login dulu. Sesuai yang di sini apa? Nih, yang modul yang atas nih. Buat do activity dengan nama login dan main activity, login activity dijadikan sebagai activity utama. Nah, jadi di sini kita tinggal setting di manifestnya saja. Kita pergi ke manifest. Nah, di sini kan yang intentnya itu kita tinggal pindahkan saja. Ctrl X, kita pindahkan ke sini. Ini jangan ditutup. Nah, seperti ini. Ini kita pindahkan juga ke sini. Nah, ini kita tutup. Nah, yang ini kita bikin true. Ini kita bikin false. Jadi nanti dia ketika pertama kali dijalankan, dia yang ditampilkan itu activity login. Kita lihat lagi, cukup besar. Macam segini cukup. Tunggu hingga proses gradalnya selesai. Dia jadi kelihatan.
ketika dijalankan, nah nanti dia yang pertama kali ditampilkan yaitu activity dari login. Oke, untuk modul ini sudah selesai. Nah di sini kan nah di sini tinggal ada ini, silahkan dipraktikkan, dibuatkan laporan praktikum katanya. Dari praktikum set reference yang kalian buat silahkan modifikasi dengan menghubungkan dengan database. Nah, tadi kan kita untuk yang praktikum sudah selesai. Nah kemudian di sini kita tinggal pada project database sebelumnya buat tabel dengan nama tabel login dengan field atau dengan isinya itu ID, username, password, status aktif dan nama lengkap. Oke, kita buka project Laravelnya berarti. Berarti di sini kita buat URL baru ya. Kita open project dulu. Ini ngelek ini. Nah, pergi ke Acadog. Laravel. Nah, di project sebelumnya kan saya beri nama itu belajar API. Jadi tinggal kita buka saja. Ini di close dulu. Welcome back. Nah, di sini kan tadi kita itu disuruh buat database baru atau tabel baru dengan nama tabel login. Isinya ini. Oke. Nah, berarti di sini kita tinggal buat saja. Nah, di sini kita buat model PHP artisan model. Nama modelnya apa? Nah, di sini saya namai login ya. Kemudian min-m, jadi ketika dia bikin model dia langsung dibuatkan migrationnya juga. Nah, karena saya sudah bikin jadi tidak akan saya buat. Lalu di sini kita buat controller juga, PHP artisan make controller. Di sini saya akan simpan di folder API. Nah, jadi API / misalkan login controller seperti itu. Jika sudah enter, nah selanjutnya di di migration ini kategoris OS. Lah, mana? Oh, ini login. Nah, di sini untuk field-fieldnya yang pertama di sini saya ada table ID, kemudian username, tipe datanya string, kemudian ada password string juga sama, kemudian status aktifnya di sini saya pakainya boolean. Lalu di sini ada nama lengkap.
Oke, selanjutnya kita pergi ke modelnya. Nah, di sini kita pergi ke model login.php. Nah, di sini di bawah use hash factory tambahkan protected variable. Nah, tinggal tambahkan username, berarti kan seperti ini. Oke. Setelah itu kita pergi ke roots api.php. Nah, di sini tambahkan root login. Di sini rootnya root, untuk ininya post, URL-nya login. Nah, di sini kemudian untuk controllernya login controller, kelas, untuk functionnya dia function login. Nah, pastikan si controllernya terinput ya di sini nih. Oke, setelah itu kita pergi ke login controllernya. Nah, di sini di function login ini dia menangkap data atau request. Nah, di sini dia melakukan validasi, jadi si username dengan passwordnya ini harus diisi ya. Kemudian, nah di sini ada cari user berdasarkan username dan pastikan status aktifnya true. Nah, karena di sini saya tadi menggunakan boolean, jadi di value-nya itu 0 dan 1. Berarti kalau 0 dia false, kalau 1 dia true. Nah, di sini kemudian kita bikin query yang mana login dia ngambil dari model login where jadi di filter username. Nah, kemudian dia request username nih. Nah, nanti dia merequest username, kemudian statusnya aktif. Di status aktifnya kalau true, nah dia nanti akan mencari datanya. Nah, kemudian di sini saya buat variabel baru namanya verifikasi, yang mana verifikasi ini dia itu variabel dari sini, kemudian password verify. Nah, nanti di sini dia mencocokkan dari requestan ini kan requestan dari dari sisi front end-nya nanti. Nah, kemudian di user ini password dari database. Nah, ketika dia kalau verifikasinya ini berhasil, nah nanti di sini ada respon. Pertama, respon error false, berarti dia kalau responnya false kemudian suksesnya true atau 1, nanti message-nya berhasil login. Nah, kemudian di else kalau errornya true kemudian suksesnya 0, nanti message-nya login gagal, username dan password tidak sesuai. Oke. Nah, kemudian di sini kita kirim menggunakan JSON encode. Nah, yang dikirimnya itu responnya ini nih, responnya. Oke. Nah, setelah itu kalau rekan-rekan bikin dari awal, berarti di sini jangan lupa di PHP artisan migrate trace gitu ya. Kalau sudah, lalu cek di database-nya. Nah, di database-nya ini dicek. Nah, pergi ke login. Nah, pastikan si passwordnya ini juga harus di hashing ya, kalau enggak di enkripsi. Karena di sini saya tidak membuat root untuk register, jadi di sini saya ditembak. Nah, di sini saya mengambil dari project sebelumnya saya ada project. Nah, di sini kebetulan password, nah passwordnya ini itu 28. Jadi tinggal masukkan ke sini, lalu dipaste di sini. Nah, kemudian di status aktifnya ini 1. Jadi kalau dia statusnya 1 berarti statusnya true, dia baru bisa login. Oke, setelah itu kita pergi ke Postman, kita cek apakah sudah berjalan atau belum.
pergi ke Postman, ini dia Postman-nya. Nah, lalu kita akses nih si URL-nya. Tadi kan URL-nya itu login. Nah, berarti kita si endpoint-nya ke login. Nah, kemudian di sininya post. Lalu untuk di body-nya yang pertama kita tambahkan username dan passwordnya. Nah, jadi kalau apa namanya? Kalau dia sudah sesuai, nanti si respon dari si ininya memunculkan respon seperti tunggu ya. Nah, seperti ini. Jadi errornya itu false, suksesnya true, message-nya berhasil login. Nah, kemudian kita cek juga yang gagalnya. Takutnya ketika sama juga dia masih bisa login, jadi masih true. Harusnya dia kan gagal. Nah, error true berarti dia error, suksesnya 0, kemudian di message-nya itu login gagal, username dan password tidak sesuai. Nah, karena emang tidak sesuai. Oke, lalu kita ini butuh ini nih. Kita kopikan saja. Copy. Nah, lalu kita sekarang pergi ke London ya. Nah, maksudnya ke sini. Nah, kita bikin model nih, bikin model baru. Nah, di sini kita tambahkan, kita generate pojok, kita masukkan si ininya. Lalu kita di sini beri nama misal apa namanya? Login. Oke, generate. Jing jing jing. Kita lihat di login sini. Nah, di sini ini kita tidak perlu, kita pakai yang sederhana saja. Ya. Di sini kita bikin variabel baru, file message itu string. Nah, kemudian tadi ada apa lagi? Ada file status gitu ya. File status yaitu status itu integer kalau salah. Nah, kemudian satu lagi file error. Error itu apa? Boleh ya? Nah, oke. Kita cek dulu. Bener gak? Error true success. Oh. Sukses ya, maksudnya di sini bukan status. Sukses. Integer file error boolean. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita pergi ke API service. API service. Nah, di sini karena apa? Karena kita menggunakan post, jadi kita harus form ini dulu, form code. Oke, lalu kita post. Nah, di sini kita masukkan endpointnya tadi apa? Endpointnya login. Nah, setelah itu kita bikin function. Functionnya di sini saya menggunakan login untuk functionnya ya. Lalu kita isi. Nah, untuk field-nya field. Nah, di sini yang pertama itu ada username. Nah, jadi ini itu nanti untuk requestan ya. Sininya username dia itu tipe datanya string. Oke, setelah itu satu lagi password ya. Kopikan saja. Sini password. Password. Oke, lalu di sini kita call.
retrofit ini kita masukkan si modelnya. Tadi modelnya apa? Modelnya itu login. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita tinggal modifikasi di login activity. Ya di sini nih di login activity-nya. Berarti kita tadi ini yang mulai login. Ya kan ketika dia button login diklik, langsung dia itu eksekusinya bagaimana. Nah di sini saya sebenarnya hanya ini ya, hanya memodifikasi dari materi yang apa, yang post data. Nah di sini bikin variabel baru namanya retrofit, sama dengan dia manggil config. Nah, ini kemudian get service. Oke. Nah kemudian di sini lagi aja nih biar enak. Nah oke, jadi dia itu manggil ini. Kemudian jika username tidak kosong dan password tidak kosong, berarti dua-duanya diisi ya. Nah, jadi aksinya apa? Aksinya itu kita panggil dulu nih retrofitnya. Oke, dot. Nah, tadi kita bikin apa di API service, bikin function untuk loginnya apa? Nah, di sini kan login. Nah, yang ini nih. Nah, ini kan functionnya login, berarti di sininya login. Oke, setelah itu kita masukkan parameternya. Parameternya apa? Berarti username. Ini ada yang langsung dua. Username sama password. Oke, kita tambahkan ini. Engke. Nah, ini. Nah, kemudian kita buat objek. Objeknya ini dia callback yang retrofit ya, jangan sampai salah. Lalu kita tinggal panggil si ininya login. Mana login? Nah ini nih kita panggil modelnya yaitu login. Nah, kita buka ininya. Nah di sini objeknya merah, kita tinggal implement, alt enter, implement member, kita tinggal oke. Nah, jadi di sini nih yang akan kita eksekusi. Nah, jadi dia itu kalau apa namanya? Respon berarti ya, kita bikin variabel baru dulu namanya respon. Nanti dia itu merespon dari body respon.body. Oke, nah kemudian di sini kita bikin pengkondisian. Jika responnya itu tidak sama dengan null, berarti dia ada respon ya. Kita tinggal aksinya apa? Nah, di sini saya tambahkan lagi responnya. Respon. Kita panggil yang dari mode yang dari login, yang mode login. Nah, karena tadi ininya error, ya sebenarnya bisa sih kalau misalkan yang message ini juga bisa, tapi saya di sini kebetulan saya ininya yang error. Jadi ketika si errornya false, berarti nanti dia di sini lihat dari si ini nih. Nah, kalau errornya false berarti kan dia berhasil. Nah, kalau error false, nah kita mau ngapain? Nah, berarti kita di sini kita tinggal tambahkan
notifikasi. Di sini saya menggunakan message make text. Nah, make text ini application contact. Nah, kemudian kita panggil yang dari ininya, respond.message. Nah, jadi nanti dia munculin dari message-nya apa, kemudian toas, panjangan enter aja, toas. Nah, .rank.show. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal pindahkan saja yang ini nih, yang save session ini. Save session, pindahkan ke sini. Kalau tadi message-nya kita sudah sudah rubah dari ini, jadi kita tidak perlu tambahkan di sini. Kayaknya salah di sini nih. Nah, di sini message-nya kita nggak perlu karena kita sudah pakai message yang dari respon JSON. Kemudian toas, kemudian save session, username dan password, kemudian move intent. Jadi kita arahkan ke move intent, yang mana move intentnya itu, nah, dia melempar ke main activity. Nah, untuk ini kita tinggal hapus saja karena sudah tidak digunakan. Oke. Nah, kemudian kita di sini buat lagi nih on failure-nya. Jadi kalau misalkan nggak berhasil kayak gimana aksinya, kita tinggal buat toas aja, toas make text. Nah, di sini application context. Dan di sini saya coba munculin dari ini ya, dari respon t.message. Terus show. Nah, kemudian else. Jadi kalau misalkan yang ini nih, yang if ini kan dia berarti kalau misalkan dia ada isinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin validasi, jadi misal si username sama password itu harus diisi, jadi kita tinggal bikin else aja di sini, toast.make text. Application context, kita tinggal buat teksnya saja, misalkan username dan password harus diisi gitu ya. Show. Oke, sudah selesai. Lalu kita coba running lagi. Apakah bisa? Tunggu hingga proses Gradle-nya selesai ya.
launching refresh. Sukses. Nah, di sini kita tinggal coba kita perbesar bikin segini. Sini username-nya itu tadi kan Reza, passwordnya itu 28. Kita coba nih, bisa nggak dia? Nah, dia berhasil login. Nah, nanti di sini dia akan nyimpen. Kemudian kita coba tidak isi. Nah, username dan password harus diisi. Kita di sini kita coba. Ini passwordnya saya ngasal, nggak tahu berapa. Nanti dia muncul nggak? Atau coba lihat di loggetnya ya. Oke, kita akan login com.mreza.legend Mreza Legend Laravel. Tinggal lihat aja si ininya. Ini kita undock window nih. Kita lihat di sini, kita lihat responnya. Nah, ini kemungkinan dari jaringan ya, soalnya di sini sudah ada nih. Error true success, login gagal, username dan password tidak sesuai. Jadi begitu ya rekan-rekan. Oke, mungkin video ini hanya sampai di sini. Bila rekan-rekan ada yang kurang dimengerti atau misalkan ingin bertanya, boleh di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, karena di sini saya masih belajar. Mungkin dicukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.